Sebanyak 22 desa anti korupsi 2023 resmi diluncurkan KPK. Hal itu ditandai dengan pemberian penghargaan kepada desa terpilih dari 22 provinsi yang ada di Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi meluncurkan 22 desa anti korupsi. Puluhan desa yang terpilih itu berasal dari 22 provinsi yang ada di Indonesia. Peresmian tersebut ditandai dengan diberikannya penghargaan pada desa tersebut yang digelar pada Selasa 28 November 2023 yang bertempat di Desa Tengin Baru, Sepaku, Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mewakili pimpinan KPK Dr. Insinyur Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK dalam sambutannya mengatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang perilaku anti korupsi di pedesaan nyatanya lebih rendah dari perkotaan. Padahal, nilai-nilai kearifan lokal sudah ada di desa. Wawan menambahkan anggaran yang diterima dan dikelola oleh Pemdes jadi salah satu hal penting yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan pembangunan desa dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk itu, ia berharap peluncuran desa anti korupsi tidak hanya sebuah seremonial, namun secara substantif desa-desa itu bisa memegang teguh prinsip perilaku anti korupsi. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada kesempatan ini diwakili oleh staf ahli Menteri, Pak Bito Wikantosa, terima kasih Pak Bito. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri, pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Fasilitasi Kerjasama, Pak Murtono, terima kasih. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Dana Transfer Umum dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Pak Sandi Firdaus. Yang saya hormati para gubernur dari 23 daerah, 23 provinsi, wabil khusus Pak PJ Gubernur yang sudah hadir langsung di tempat ini, PJ Gubernur Banten, Bapak Dr. Al Muktabar MSc, terima kasih Pak Gubernur. Lalu ada juga Pak PJ Gubernur Papua, Bapak Dr. M. Ridwan Rumasukun, terima kasih Pak sudah hadir. Bapak dan Ibu dari Porkopimda Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, para wali kota, bupati se-Kalimantan Timur, wabil khusus Sohibul Bed, PJ Bupati Panajem Pasir Utara, Bapak Makmur Marbun, terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati beberapa wali kota dan bupati juga yang kami undang, yang khususnya desanya yang menjadi percontohan desa anti korupsi. Teman-teman dari Porkopimda Kabupaten Panajem Pasir Utara, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Panajem Pasir Utara, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Panajem Pasir Utara, para pimpinan organisasi perangkat daerah, baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di Kabupaten Panajem Pasir Utara. Para camat, para kepala desa se-Kabupaten Panajem Pasir Utara, wabil khusus kepada para kepala desa yang telah menjadi desa percontohan anti korupsi. Kita kasih aplaus untuk para kepala desa. Boleh berdiri Pak, silakan Pak, supaya ditahu. Nah ini, jadi 22 desa yang hari ini diundang. Terima kasih Pak. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya, rekan-rekan media, baik nasional maupun daerah, singkatnya seluruh hadirin dan undangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu muka, bertatap wajah secara langsung dalam rangka launching 22 desa anti korupsi yang menjadi percontohan di 22 provinsi. Sebelum saya melanjutkan beberapa hal, tentunya
Yang pertama adalah permohonan maaf karena ketidakhadiran Pak Ketua. Sedianya Pak Nawawi hadir, sudah mencanangkan jauh-jauh hari, tetapi sebagaimana kita tahu ternyata kemarin beliau ditunjuk oleh Pak Presiden untuk menjadi Ketua sementara KPK, Ketua KPK, sehingga beliau menunjuk saya untuk mewakili beliau untuk hadir pada kegiatan hari ini. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian dan tidak mengurangi kehikmatan kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan di beberapa kesempatan, bahwa pemberantasan korupsi ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh KPK saja, hanya oleh kepolisian saja, hanya oleh kejaksaan saja. Tapi peran serta seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu sangat diharapkan untuk sama-sama berkontribusi di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di undang-undangnya cuma memang disebutkan demikian rupa, bahwa pelaksanaan pemberantasan korupsi dari mulai pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, termasuk penindakan, itu dilaksanakan bersama masyarakat. Itu di undang-undangnya disebutkan seperti itu kira-kira. Kemudian apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, khususnya salah satu program unggulan dari KPK, yakni Desa Percontohan Anti Korupsi, yang hari ini insya Allah itu melengkapi 33 provinsi. Karena satu provinsi di DKI tidak ada desa. Jadi dari 34 itu 33 provinsi sudah punya masing-masing satu desa percontohan anti korupsi. Nah sedangkan tadi disebutkan juga bahwa ada satu provinsi di Jawa Tengah yang sejak tahun yang lalu itu sudah mencoba mereplikasi. Dan itu berdarah-darah juga. Tidak mudah juga ternyata untuk mereplikasi. Dan ini menjadi percontohan kita semua. Menjadi sebuah pembelajaran bagaimana provinsi-provinsi yang lain bisa mereplikasi. Dan ternyata Jawa Tengah kemarin sudah berhasil. Walaupun itu dengan berbagai upaya dan pengorbanan yang tidak sedikit tentunya di sini ini. Nah tentu saja seperti yang diungkapkan oleh Pak Direktur tadi, mengawali laporan tadi, bahwa selain angka yang cukup besar, pemerintah sudah menggelontorkan hampir 500 triliun lebih itu sini, yang menjadi patokan kita juga bahwa ternyata masyarakat di desa terkait dengan perilaku anti korupsinya masih di bawah perkotaan. Nah ini menjadi trigger bagi kita juga, mengapa salah satu program yang kita lakukan adalah bagaimana desa itu selain melek terhadap anti korupsi, tidak hanya mengetahui tapi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, juga ingin meningkatkan nilai perilaku anti korupsinya. Karena dari BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa nilai perilaku anti korupsi, persepsi maupun pengalaman teman-teman di desa ternyata masih di bawah di perkotaan. Nah ini menjadi trigger kami juga. Yang kedua tentunya kita paham bahwa di desa itu ada kearifan lokal, budaya gotong royong, budaya kerjasama, budaya kepedulian, budaya kesederhanaan, yang sudah dari dulu, sejak dulu itu sudah tumbuh kembang di desa, sepertinya sekarang terlihat sudah mulai berkurang, gitu kan sininya. Oleh sebab itu salah satunya adalah bagaimana men-trigger kearifan lokal itu supaya meningkat kembali di desa ini. Khususnya adalah nilai-nilai anti korupsi tadi, kesederhanaan, gotong royong, kejujuran, keterbukaan, dan yang lain-lainnya di sini. Sehingga harapannya tentunya kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi di desa itu segera kita perbaiki kembali supaya desa kembali menjadi nilai-nilai tadi ditumbuh kembangkan kembali, nilai-nilai anti korupsi tadi yang memang sudah ada sebetulnya di desa,
Sehingga berharap nanti desa-desa percontohan anti korupsi ini bisa juga dilihat oleh teman-teman yang lainnya menjadi sebuah percontohan bagi desa yang lainnya. Sehingga harapannya nanti istilah-istilah yang sering kita lihat ya, kan itu udah biasa Pak dilakukan. Hal-hal yang negatif gitu kan ya ini ya. Kita udah biasa Pak kayak gitu. Nah oleh sebab itu ke depan jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah slogan ini mungkin tepat gitu kan ya ini ya. Untuk kita semua supaya sikap perilaku kita terhadap nilai-nilai anti korupsi itu bisa kita tingkatkan gitu di sini. Hal-hal yang menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah dianggap biasa, mari kita hilangkan, minimal kita kurangi gitu di sini ini. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, menyikapi hal tersebut tentunya tadi diungkapkan juga bagaimana kerjasama kita di pusat dengan Menteri Keuangan, dengan Kementerian Desa, kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri. Kita berkolaborasi bagaimana untuk mewujudkan desa ini, dan ya ini ya, dengan anggaran yang cukup besar tadi, tetapi harapannya juga adalah bahwa desa juga bisa menjadi bagian yang kita harapkan tadi. Indonesia akan lebih maju, gitu kan ya. Indonesia akan menjadi negeri yang anti korupsi. Mari kita bangun dari desa. Kita mulai dari desa, gitu sini ini. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita pahami juga bahwa pimpinan KPK, bahwa kalau kita lihat dari tugas-tugas KPK yang selama ini, sebagian masyarakat masih menilai bahwa tugas KPK ini adalah menjebloskan orang ke penjara. Tugas KPK ini memanggil orang untuk jadikan saksi atau minimal nantinya ke depan menjadi tersangka dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dari Undang-Undang 30 2002 maupun perubahan keduanya Undang-Undang 19 2019, yang pertama itu disebutkan sekarang di undang-undang yang baru itu adalah tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Baru yang berikutnya itu monitoring, koordinasi, supervisi, baru penindakan dan eksekusi. Dulu di undang-undang yang lama, pencegahan itu masuk di urutan ketiga. Dan di undang-undang yang baru bahkan sekarang dinaikin menjadi urutan pertama. Tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Inilah yang kita lakukan, itu kan sini ya ini. Seperti yang hari ini kita lakukan itu adalah upaya tindakan-tindakan pencegahan. Nah untuk menjalankan 6 tugas KPK tadi, maka pimpinan melakukan pendekatan dengan 3 pendekatan yang kita anggap atau kita sebut dengan trisula pemberantasan korupsi. Yang pertama lewat pendidikan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana kembangkan sikap integritas dari semua jajaran itu di sini. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai anti korupsi di seluruh jajaran masyarakat, termasuk masyarakat maupun pejabat. Maka KPK punya 9 nilai anti korupsi yang kita sebut dengan Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Mari kita sebutkan bersama-sama. Jumat. Mudah-mudahan kalau sudah disebutkan ingat gitu kan ya ini. Jumat bersepeda kakak ini singkatan Bapak dan Ibu sekalian. Jumatnya ini adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya itu adalah kerja keras. Nah 9 nilai anti korupsi inilah sebetulnya yang kita coba tumbuh kembangkan di seluruh masyarakat, di seluruh lapisan masyarakat. Karena tadi diungkapkan oleh Pak Direktur kami bahwa tidak ada satupun yang akan terlepas atau dijamin orang tidak melakukan korupsi. Enggak ada jaminan Pak. Makanya saya bilang pendidikan anti korupsi kita mulai PAUD sampai orang menjelang MAUD istilahnya gitu ya di sini ya. Tidak ada jaminan Pak orang tidak melakukan korupsi. Hari ini tidak, mungkin besok. Siang ini tidak, mungkin malam. Tidak pernah tahu. Termasuk saya sendiri tadi dikatakan bahwa kita semua tidak ada jaminan. Oleh sebab itu lewat penanaman nilai-nilai anti korupsi inilah yang sebetulnya sudah dikenal jauh dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya di desa gitu kan sini ya ini. Maka harapannya nilai-nilai ini kalau ditubuh kembangkan, maka timbul sikap dan perilaku yang berintegritas. Ke depan dengan sikap ini maka nggak ada lagi niat untuk melakukan korupsi.
Yang kedua lewat pencegahan. Maka perbaikan-perbaikan sistem, upaya-upaya digitalisasi sistem yang ada di Indonesia ini, khususnya di desa. Kita kenal yang namanya Siskedes, ada Siswaskedes, gitu kan ya ini ya. Kalau di pusatnya ada Omspan, gitu kan ya, untuk pengendalian keanggaran dan lain-lain. Itu adalah upaya sistem, perbaikan sistem. Agar apa? Agar tidak ada transaksional. Tidak ketemu orang dengan orang, karena ketemunya orang dengan orang itulah yang menjadi trigger kadang-kadang menjadi transaksional. Berani berapa? Wani piro. Kan gitu ya ini. Nah dengan sistem, dengan digitalisasi, maka harapannya sistem keuangan, sistem pelaporan itu tidak akan rekayasa lagi. Harapannya seperti itu. Yang ketiga pendekatannya baru ke penindakan. Kalau dengan perubahan sikap, perilaku udah nggak bisa, sistem dibuat demikian juga nggak bisa, mau tidak mau maka pendekatan yang ketiga adalah penindakan. Itu harus kita jalankan. 3 pendekatan ini Bapak dan Ibu sekalian tidak akan efektif, tidak akan efisien kalau hanya KPK yang melakukan. Oleh sebab itu maka peran serta masyarakat, seluruh jajaran masyarakat harus ikut berkontribusi di dalam 3 pendekatan tadi, baik pendidikan, baik pencegahan maupun di penindakan. Itu sini ini. Nah oleh sebab itu tentunya saja bahwa salah satunya peran masyarakat desa. Bagaimana menciptakan sebuah desa anti korupsi. Ini pemahamannya sama ya, desa anti korupsi itu bukan kepala desanya yang anti korupsi. Bukan hanya kepala desanya yang anti korupsi. Tapi bagaimana keterlibatan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Yang kita harapkan adalah kontribusi masyarakat tadi, bersama-sama mewujudkan sebuah desa yang anti korupsi. Jadi bukan desa anti korupsi itu kepala desanya anti korupsi, bukan, gitu kan sini ya. Termasuk masyarakat yang ada di sekitar di situ. Organisasi kepemudaannya juga demikian ikut juga dalam melakukan atau mewujudkan desa anti korupsi tadi. Sekali lagi bahwa program desa anti korupsi ini juga menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, gitu kan ya ini ya, sehingga ini menjadi implementasi upaya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Selain tadi tata kelolanya yang sudah diberikan rambu-rambunya oleh Kemendesa maupun oleh Kemendagri, gitu ya, termasuk keuangannya juga itu sudah dilihat juga. Nah harapannya masyarakat desa tidak hanya upaya dalam tadi bagaimana merubah sikap, lalu mencegah tadi ya sistemnya dengan secara baik dan lain-lain, tapi kita punya slogan 3L Pak. 3L ini lihat, lawan, laporkan. Nah yang 3 ini adalah kontribusi masyarakat di dalam penindakan. Jadi kalau lihat orang korupsi jangan diem aja gitu kan. Kita harus juga bergerak gitu kan ya. Ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, lawan. Kalau sudah tidak bisa dilawan juga ya laporkan gitu kan. Tapi ingat ya, kalau melaporkan itu jangan asal lapor juga. Jadi melaporkan seseorang itu harus disertai dengan bukti. Karena kalau tidak ada bukti, nanti jadi fitnah, gitu kan sini ya ini. Dan sebaiknya kalau melaporkan seseorang, tadi dengan bukti dan sebaiknya tidak dipublikasi. Ada beberapa, mohon maaf ya Pak ya, kalau kita lihat di KPK, banyak dari daerah itu rombongan datang ke KPK untuk melaporkan salah satu pejabatnya misalkan gitu. Bahwa ini dia udah melakukan korupsi, rombongan ke KPK. Melaporkan ke KPK, diterima oleh KPK, setelah lapor kemudian lapor juga ke media gitu kan ya. Saya sudah melaporkan Bapak Anu, ya percuma gitu kan ya ini ya. Nanti yang dilaporkannya di daerah tahu, saya dilaporkan ya gitu kan. Ya dihilangkan barang bukti semua gitu kan. Jadi yang bagus bagaimana? Lapor dengan diam-diam. Silakan lapor ya ke KPK atau banyak cara ya, tidak harus datang ke KPK sebenarnya. Dengan email, dengan WA, dengan telepon dan lain-lain sekarang sudah ini, atau lewat websitenya ya, KWS-nya, KPK Whistleblower juga bisa gitu kan di sini ya. Bahkan yang bagus itu adalah melaporkan seseorang sampai orang itu menjadi terdakwa, sampai dia itu masuk penjara, tidak pernah tahu siapa yang melaporkannya. Itu yang bagus sebetulnya. Tapi kalau sudah melaporkan lalu ke media juga, ya mohon maaf jadi pansos akhirnya kan gitu kan ya ini ya, supaya dikenal juga oleh masyarakat dan lain-lain. Tapi akhirnya tidak terwujud gitu kan ya, di tengah jalan bukti-buktinya menjadi hilang. Dan terima kasih juga ini kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Desa yang sudah mendorong, alhamdulillah ini,
dengan PMK, kalau tidak salah PMK 98 tahun 2023, ini desa anti korupsi ini menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan penghargaan dan insentif dari pusat. Kasih aplaus buat Kemendesa dan Kementerian Keuangan yang sudah berusaha untuk salah satunya ya. Boleh dilihat nanti ya, kalau tidak salah di pasal 7B atau di pasal berapa ya, di PMK 98 tahun 2023. Di situ disebutkan desa anti korupsi. Itu menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan insentif maupun penghargaan dari pemerintah nanti ke depan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, harapannya tadi bahwa KPK, saya bilang ke Pak Direktur juga, Pak Kumbul, saya bilang kita akan sampai kapan melakukan buat desa anti korupsi ini. Maksimal yang kita lakukan secara langsung, ini adalah satu provinsi, satu percontohan. Tahun ini terakhir Pak, tahun depan kita dorong setiap provinsi untuk melakukan replikasi minimal di satu kabupaten, itu ada satu desa anti korupsi. Dan kita dari KPK telah tetap melakukan supervisi, gitu kan ya, tetap melakukan supervisi terhadap kabupaten kota ini. Berikutnya, ya sudah, silahkan berikan tugas kewenangan ini atau pembinaannya kepada provinsi dan kabupaten kota. Yang kita harapkan tadi dari Kemendesa sampai 75.000, silahkan gitu di sini. Sebab kalau itu tetap dilakukan oleh saya dan Pak Kumbul, sampai pensiun juga akan selesai gitu kan ya ini ya. Mari kita move on dengan program-program yang lain. Tapi program yang sudah bagus ini silahkan diteruskan nanti oleh provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga berharap tadi 2027, target kami adalah 540 sekian kabupaten itu sudah punya masing-masing satu desa percontohan anti korupsi. Harapannya nanti ke depan tentu terus bergulir. Dan itu tadi sudah diberikan contoh bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan replikasi ini. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini, Selasa 28 November 2023, pukul 11 kurang lebih, secara resmi saya nyatakan 51 desa yang terpilih sebagai percontohan desa anti korupsi di Indonesia tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan memberikan perlindungan serta kemudahan dan kelancaran atas niat baik kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Burung angsa bukan burung kasuari. Angsa senangnya bertinju, kasuari senangnya cerita. Dari desa mari kita bangun negeri. Desanya maju, rakyatnya sejahtera. Burung cendrawasih berkacamata, burung tesia memakai dasi. Terima kasih kepada semua peserta, semoga Indonesia terbebas dari korupsi. Terima kasih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Desa Anti Korupsi 2023 ini merupakan tindak lanjut dari program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2021 silam dengan menggandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemilihan percontohan Desa Anti Korupsi ini berdasarkan 5 kompeten utama serta 18 indikator. 5 komponen utama itu antara lain penataan tata laksana desa, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal desa. Dari Panajempa Circle Team, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.